Halo kawan-kawan, saya Maulida Fitriatu Sifa di sini akan mengajak kawan-kawan semua untuk mengetahui dan juga memahami bagaimana anak-anak belajar bahasa. Materi ini diambil dari buku yang berjudul An Introduction to Psycholinguistics yang ditulis oleh Danny D. Steinberg dan Natalia V. Scarini. Materi ini diambil dari bab pertama yang berjudul How Children Learn Language. Kita sudah ada salindia di sini, atau salindia dashboard ya ini bisa kita sebut. Sudah ada pertanyaan bagaimana anak-anak mempelajari bahasa. Dan di materi kali ini ada 7 subtopik. Yang pertama itu produksi bicara, yang kedua pemahaman bicara, ketiga hubungan produksi, pemahaman dan pemikiran bicara, yang keempat ada parentage dan baby talk, yang kelima ada peniruan, yang keenam ada kata-kata abstrak, dan yang ketujuh atau terakhir ada memori dan logika. Nah, supaya waktu kita menjadi lebih efektif, mari kita lanjut ke produksi bicara. Oke, sudah bisa dilihat di salindia bahwa di sini ada bagan. Mulai dari mengeluarkan bunyi, lalu ada tanda panah ke mengoceh, tanda panah lagi ke berbicara. Apa maksud dari bagan ini? Jadi anak-anak atau bayi pada umumnya itu akan mengeluarkan bunyi terlebih dahulu. Tapi bunyi di sini tidak diasosiasikan atau tidak dimaknai sebagai suatu ucapan yang memiliki makna. Jadi misalkan bayinya mengeluarkan bunyi seperti menangis atau mereka seperti mendengkur terlebih dahulu, baru nanti mereka akan mulai mengoceh. Nah, mengoceh di sini juga tidak semua ocehan itu bisa dimaknai sebagai ujaran yang bermakna atau kalimat-kalimat kata-kata yang memiliki makna tertentu. Dan ocehan anak-anak biasanya ini merupakan suku kata yang berulang seperti mama, papa, ataupun hanya ocehan yang kayak baba, dada, dan lain-lainnya. Nah, ocehan ini asalnya dari mana? Jadi ocehan ini berasal dari bahasa yang mereka dengar sehari-hari atau bahasa yang orang tua mereka itu paparkan kepada mereka. Bahasa-bahasa yang mereka dengar di lingkungan sekitarnya. Nah, mulai dari mengoceh ini, setelah mereka bisa mengeluarkan bunyi, mengoceh atau vokalisasi ya, dengan bunyi-bunyi tertentu, baru nanti mereka akan mulai berbicara dengan tahap-tahap bicara awal dan lanjutan. Tapi sebelum ke berbicara, kita bahas dulu bagaimana anak-anak ini memperoleh fonem atau fonem apa saja yang biasanya diperoleh oleh anak-anak pada tahap pertama, pada tahap awal. Nah, biasanya ada bunyi-bunyi konsonan itu seperti bunyi meh, peh, beh, teh, dan deh itu cenderung mendahului. Kenapa? Karena bunyi-bunyi tersebut itu mudah diamati oleh anak-anak. Jadi letak artikulatornya itu ada di luar, ada di bibir dan juga di mulut. Seperti meh. Meh itu kan antara labium dengan labium. Jadi anak-anak akan mudah melihat ketika orang tua berbicara. Misalkan kayak mama, mama. Mereka akan mudah menirukan, mengoceh hal tersebut. Sementara untuk bunyi vokal, biasanya bunyi vokal ini bunyi yang terletak di belakang itu lebih mudah dipelajari. Misalkan mata, atau kayak tadi mama, ada A-nya di belakang. Dan artikulator A juga mudah dilihat atau diamati oleh anak-anak. A, hanya membuka mulut pun anak-anak sudah tahu itu A. Berbeda dengan vokal-vokal misalkan kayak I, U, E, O yang mungkin letaknya tidak di belakang dan susah untuk dilihat oleh anak-anak. Jadi vokal yang terletaknya di belakang atau vokal A itu biasanya lebih mudah dipelajari. Steinberg dan Scarini juga menunjukkan contoh seperti kata menonton dalam bahasa Inggris atau watch ada A-nya di belakang dan itu lebih mudah dipelajari oleh anak-anak. Nah, selanjutnya ada pemerolehan morfem. Di sini Steinberg dan Scarini itu mengutip penelitian pemerolehan morfem Brown. Jadi ada tabelnya, morfem apa saja yang biasanya lebih dahulu dipelajari atau lebih mudah dan lebih sering didapatkan oleh anak-anak. Dan Brown ini mengatakan bahwa rata-rata urutan pemerolehannya itu
hampir sama gitu, hampir rata pada semua anak-anak. Mulai dari present progressive terlebih dahulu, lalu preposition seperti in, on, seperti di, pada ya kalau dalam bahasa Indonesia, dan juga bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Inggris kan bentuk jamak misalkan 2 buku, 2 books, ada S-nya di belakang dan itu mudah diamati oleh anak-anak. Nah, dari mana hal tersebut mudah diamati atau dipelajari oleh anak-anak? Jadi ada 3 variabel yang mendukung urutan tersebut. Variabel pertama ada kemudahan untuk diamati dari referen. Jadi referennya atau rujukan ini mudah diamati oleh anak-anak. Terus yang kedua ada kebermaknaan referen. Nah, referennya ini punya makna tertentu bagi anak-anak atau anak-anak mudah memahami maknanya. Jadi dengan kebermaknaan referen ini, morfem tersebut mudah untuk dipelajari. Lalu yang variabel ketiga, ada kekhasan sinyal yang menunjukkan referen. Jadi sebagai contoh juga, contoh yang dikutip oleh Steinberg dan Sciarrini juga ya dari tabel morfem Brown ini, misalkan ada kata be, Mary will be. Nah, be-nya ini lebih mudah dipelajari gitu. Karena ada kekhasan sinyal yang bunyi yang khas dalam kalimat tersebut. Misalkan Mary will be. B-nya itu terlihat, bunyinya itu terlihat. Berbeda dengan misalkan Mary's playing. Mary is playing tapi is-nya itu misalkan jadi Mary's playing. Seperti dalam tabel yang ada di urutan terbawah. Itu akan susah untuk diamati oleh anak-anak bunyi dan sinyalnya gitu. Jadi hal yang tadi Mary's playing itu kenapa ada di urutan terakhir? Karena dari variabel yang ketiga ini dia sinyalnya itu sedikit sulit untuk didapatkan oleh anak-anak. Jadi begitu menurut Brown ya, penelitian Brown dan juga dijelaskan oleh Steinberg dan Sciarrini. Nah, lanjut ke yang berikutnya tadi, tahap berbicara awal dan lanjutan. Jadi untuk tahap berbicara awal ini biasanya anak-anak mulai dari penamaan, lalu ada istilah yang disebut dengan holofrastik. Holofrastik itu anak-anak menggunakan satu frasa untuk mengungkapkan berbagai ekspresi. Karena biasanya anak-anak mengujarkan bahasa itu untuk meminta, memperingatkan, untuk menolak, bertanya, dan juga menjawab. Lalu tahap bicara lanjutan itu biasanya mulai dengan struktur kalimat yang lebih kompleks. Misalkan kalimat negasi yang menggunakan kata tidak, bukan, dan lain-lainnya. Nah, setelah produksi bicara, kita akan mulai lanjut ke pemahaman bicara. Bagaimana pemahaman bicara pada anak-anak atau bagaimana pemahaman dan produksi bicara pada anak-anak tersebut. Nah, di sini ada sebuah bagan juga ya, bagan kecil di bagian bawah. Di situ pemahaman tanda panah ke produksi, dari produksi balik lagi ke pemahaman. Jadi pemahaman dan produksi bicara itu merupakan sebuah pola atau seperti sebuah siklus. Jadi Steinberg dan Sciarrini juga di dalam bukunya menyebutkan seperti ini, that speech understanding always precedes production is the pattern that continues throughout the acquisition process. Jadi pemahaman bicara itu memang akan terus menjadi sebuah siklus atau pola bersama produksi bicara ini. Jadi saat anak-anak memahami, mereka memproduksi, dari produksi mereka memahami lagi, memproduksi lagi. Seperti itu terus akan selalu menjadi pola dalam pemerolehan bahasa anak-anak. Nah, jika anak-anak tidak belajar untuk memahami makna, maka mereka tidak dapat menggunakan kata-kata atau kalimat yang juga bermakna. Makna itu adalah sebuah dasar dari bahasa. Jadi ketika mereka tidak bisa memahami makna, maka mereka tidak akan bisa memproduksi kalimat yang juga bermakna. Nah, lantas bagaimana dengan anak-anak yang mengalami gangguan untuk berbicara? Steinberg dan Sciarrini ini menunjukkan contoh nyata juga dalam kehidupan. Ada 3 orang anak, Christopher Nolan, Annie McDonald, dan Ri, yang memang tidak bisa berbicara. Mereka memiliki kerusakan otak, tapi mereka tetap bisa memahami makna. Mereka tetap bisa memahami sebuah bahasa, karena kecerdasan mereka itu masih utuh. Mereka masih bisa memahami lewat lingkungan sekitar. Mereka dipaparkan oleh lingkungan sekitar
berbagai macam bahasa, makna, dan mereka masih bisa memahaminya walaupun mereka tidak bisa memproduksi. Lalu ada juga penelitian dan studi-studi di dalam buku tersebut yang mengatakan produksi itu bisa saja tertinggal dari pemahaman bicara. Jadi anak-anak yang misalkan belum memproduksi kata-kata, belum bisa memproduksi sebuah kalimat, tapi ketika mereka dipaparkan oleh bahasa untuk memahaminya, mereka dapat memahami hal tersebut. Ada juga sebuah contoh di mana Steinberg melakukan penelitian membaca sebelum bicara. Jadi anak-anak itu disuguhkan dulu sebuah bacaan, sebuah kalimat-kalimat kata untuk mereka pahami, tapi mereka di situ belum memproduksi kalimat tersebut. Namun ketika mereka diinstruksikan atau misalkan disuruh buka pintunya, mereka akan memahami melalui bacaan mereka yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi memang pemahaman dan produksi ini akan terus berjalan seperti sebuah siklus, dan bisa saja pemahaman mendahului produksi bicara. Nah, ini yang akan kita bahas berikutnya, yaitu hubungan produksi pemahaman bicara atau pemahaman ujaran dengan pemikiran. Pemahaman bicara mendahului produksi bicara. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, bahwa pasti anak-anak akan memahami terlebih dahulu sebelum mereka memproduksi. Sederhananya, mereka menyimak terlebih dahulu, baru mereka bisa berbicara. Jika anak-anak tidak bisa atau kurang bisa menyimak, maka mereka juga tidak akan mendapatkan input untuk mereka keluarkan dari diri mereka sendiri. Dan karena di sini makna juga merupakan dasar dari bahasa, seperti tadi yang sudah disebutkan, maka makna menjadi aspek yang sangat penting. Pemahaman makna menjadi aspek yang sangat penting untuk dipelajari terlebih dahulu, baru anak-anak bisa memproduksi bicara. Dan anak-anak harus dipaparkan dengan ucapan yang berhubungan dengan lingkungan fisik mereka, seperti objek, peristiwa, ataupun situasi, kondisi, sehingga mereka bisa memahami maknanya sendiri melalui referen yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Dan juga di sini apa hubungannya dengan pemikiran? Bahwa pemikiran selalu mendahului bahasa dan menjadi dasar bagi pemahaman ujaran, yang nanti juga menjadi dasar dari produksi bicara tersebut. Secara sederhananya, urutannya itu mulai dari pemikiran, pemahaman, dan produksi. Tapi pemahaman dan produksi ini memang dilandasi oleh pemikiran. Sedikit mustahil ketika bisa berbahasa tetapi tidak mempunyai pemikiran. Ada yang bisa berbahasa tapi tidak mempunyai pemikiran, itu sedikit mustahil, karena pemikiran itu adalah ujung dari awal dari bahasa gitu ya, yang melandasi, yang mendasari gitu. Dan bahasa juga kan merupakan alat berpikir. Jadi kita berpikir menggunakan bahasa, kita berbicara menggunakan bahasa, dan itu semua landasannya dari pikiran kita, dari dasar otak kita gitu. Jadi itu hubungan antara produksi, pemahaman, dan pemikiran. Berikutnya ada parentage dan baby talk. Nah, parentage ini sebenarnya apa dan juga baby talk apa? Tapi kita lihat dulu dari sini ada teori Chomsky bahwa bahasa itu tidak dipelajari tetapi diperoleh secara alamiah. Diperoleh dari lingkungan sekitar mereka secara alamiah. Misalkan dari orang tua, dari kerabat, dari saudara. Dan ini juga berhubungan dengan parentage dan baby talk. Parentage adalah jenis ucapan yang diterima anak-anak ketika mereka masih kecil. Diterimanya dari siapa? Ya dari lingkungan sekitar mereka. Dari orang tua, dari kerabat mereka, misalkan dari teman-teman sepermainan mereka juga begitu. Dan ada baby talk yang merupakan bentuk dari parentage yang lebih disederhanakan. Di parentage ini tuh seperti apa contohnya? Misalkan ada kata si orang tua itu akan berbicara dengan anak-anak tentang lingkungan sekitarnya. Jadi dengan kata si ini akan lebih mudah dipahami dengan kata-kata yang lainnya, misalkan notice dalam bahasa Inggris. Atau misalkan di bahasa Indonesia, orang tua sering menggunakan kata lihat, atau bukan, memandang, atau bukan lagi kalimat-kalimat kosakata yang tingkatnya lebih tinggi. Jadi yang lebih mudah dulu, sederhana dulu, seperti si, terus lihat. Dan kalau dari baby talk ini lebih sederhana lagi bentuknya dari parentage.
Misalkan ada kata bye-bye, jadi orang tua menggunakan kata bye-bye dibandingkan goodbye. Atau misalkan pipi untuk buang air kecil gitu ya. Jadi lebih sederhana lagi supaya anak-anaknya itu lebih mudah juga untuk memahaminya. Jadi Parentes dan Baby Talk itu punya kosakata dan struktur yang lebih sederhana. Namun Baby Talk lebih sederhana lagi. Oke, contoh lainnya kalau di Indonesia ada kata guk-guk untuk diasosiasikan dengan anjing supaya anak-anak lebih mudah juga gitu mempelajarinya. Guk-guk. Jadi hanya ada struktur kata yang berulang di situ, guk-guk untuk binatang anjing. Dan ini juga sifatnya universal gitu. Jadi hampir di seluruh dunia pasti ada yang disebut dengan Baby Talk, ada yang disebut dengan Parentes, tergantung bagaimana anak tersebut dipaparkan oleh lingkungan sekitarnya. Seperti itu untuk Parentes dan Baby Talk. Berikutnya ada peniruan. Nah, peniruan. Maksud dari peniruan ini seperti apa? Jadi, anak-anak biasanya menirukan orang tua mereka atau orang dewasa ketika berbicara gitu. Ada yang berkata A, dia akan menirukan A gitu. Itu juga kenapa menjadi alasan bahwa anak-anak, misalkan ada orang tua yang berkata kasar, anak-anak mudah sekali untuk menirukan hal tersebut. Nah, tapi peniruan ini hanya dapat diterapkan pada produksi ujaran, bukan untuk mempelajari konstruksi kalimat ataupun pemahaman ujaran, karena hanya menirukan, jadi hanya kepada produksi, hanya kepada menghasilkan, bukan untuk memahami. Begitu. Nah, di sini juga ada pembelajaran aturan. Nah, anak-anak menghasilkan tata bahasa yang keliru karena pembelajaran aturan di mana anak-anak menghasilkan tata bahasa yang keliru itu karena mereka merumuskan aturan baru di dalam pikiran mereka. Contohnya, di dalam buku tersebut juga memberikan contoh tata bahasa yang keliru itu seperti past irregular, tapi anak-anak ubah menjadi past regular. Kita ketahui bahwa past regular itu hanya ditambahkan ed di belakangnya. Sementara past irregular itu memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti go and gone atau broken. Tapi anak-anak menyebutkan misalkan go menggunakan ed di belakangnya, atau come menggunakan ed, broken menggunakan ed untuk menyebutkan kosakata yang lampau. Nah, kenapa anak-anak bisa menghasilkan tata bahasa tersebut dan tidak mungkin juga didapatkan dari lingkungan sekitar? Karena tidak ada yang mengucapkan hal tersebut. Karena past irregular dan regular ini sudah menjadi aturan yang mutlak dalam bahasa Inggris, jadi tidak mungkin lagi ada orang dewasa yang salah menyebutkan. Nah, mereka merumuskan aturan baru ini dalam pikiran mereka untuk menghasilkan kata-kata yang baru yang mungkin belum mereka kenali gitu. Ketika mereka memahaminya past regular, maka mereka akan terapkan hal tersebut di past irregular, padahal hal tersebut salah sebenarnya. Nah, tapi hal ini juga tetap bisa dikoreksi, tetap bisa direvisi, dan menjadi pembelajaran juga bagi anak-anak bahwa mereka harus memahami seperti apa bentuk past irregular. Lalu, mengenai koreksi tadi, ada juga koreksi dalam pembelajaran, namun tidak memainkan peranan yang begitu penting. Mengapa? Karena koreksi ini sendiri, menurut Steinberg dan Sharin itu, bisa menimbulkan frustasi atau menimbulkan beban bagi anak-anak. Dan orang tua juga tidak langsung mengoreksi gramatikal anak-anaknya ketika salah berbicara. Tapi mereka lebih mengutamakan konteks situasi, bukan kepada gramatikalnya. Setelah peniruan, barulah ada kata-kata abstrak. Kata-kata abstrak ini maksudnya karena tadi anak-anak sudah mempelajari kata-kata yang sederhana ya, seperti go, pergi gitu. Nah, ada lagi kata-kata lainnya gitu seperti lapar, sakit, bohong yang bisa didapatkan dari pengalaman dan juga hubungan mental. Di sini ada contoh lapar. Nah, sederhananya lapar itu akan mengacu pada apa yang anak rasakan ketika mereka membutuhkan makanan. Ada sebuah situasi, juga sebuah contoh yang berada di dalam buku. Misalkan ada seorang anak yang rewel. Istilahnya seorang anak yang rewel, lalu ibunya menyatakan apakah kamu lapar, dan ibunya menyuguhkan makanan misalkan biskuit. Anak tersebut menerima, lalu anak tersebut
memakan biskuit dan rewelnya akhirnya berhenti, akhirnya anak tersebut merasa tenang, maka anak akan berpikir, tadi ibunya menyebutkan kata lapar dengan kondisi dia membutuhkan makanan di dalam perutnya. Maka anak-anak itu akan memahami bahwa oh, lapar itu ketika aku membutuhkan makanan, lapar itu ketika aku merasa perut aku kosong, seperti itu. Dan juga berlaku untuk kata sakit. Misalnya, ada seorang anak yang jatuh dari sepeda atau misalkan lagi berjalan lalu dia jatuh dan ayahnya berkata, apakah kakimu sakit? Nah, ketika anak merasakan ada sesuatu yang berbeda di kakinya dan ayahnya mengatakan itu sakit, maka anak akan berpikir, oh, perasaan yang seperti inilah disebut dengan sakit. Perasaan seperti inilah yang akhirnya mengacu pada kata sakit, seperti itu. Juga pada kata bohong. Kata bohong ini, misalnya ada anak yang menjatuhkan gelas atau misalkan menjatuhkan piring gitu sampai pecah. Lalu ibunya berkata, Kak, apakah kamu yang menjatuhkan piring? Anaknya berkata, aku tidak menjatuhkannya. Lalu ibunya berkata, kamu bohong ya? Nah, ketika ibunya menyebutkan kata bohong, lalu anaknya juga berpikir, mengingat kembali, iya tadi benar dia menjatuhkan, tapi dia justru malah berkata tidak menjatuhkannya. Nah, berarti ada perbedaan atau ya ada perbedaan antara apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia ucapkan saat itu. Maka anak akan mengasosiasikan kata bohong kepada kondisi yang seperti itu. Kondisi yang tidak sebenarnya atau kenyataan yang dia ucapkan itu berbeda gitu dari kenyataannya. Nah, kata-kata abstrak ini juga bisa dipelajari melalui metafora. Seperti kasus yang bohong tadi, lalu misalkan anaknya jujur, ayahnya berkata, terima kasih karena kamu sudah berjalan menuju cahaya misalnya. Nah, anak-anak kan berpikir cahaya, kenapa disebut dengan cahaya? Padahal cahaya yang dia tahu itu adalah sesuatu yang wujudnya terang, putih, bersih. Tapi kenapa tidak ada referen yang seperti itu? Tapi ayahnya mengucapkan kata cahaya, maka dia akan berpikir kembali, oh karena cahaya itu mungkin terang, bersih. Jadi merujuk kepada hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang kurang baik seperti bohong. Nah, seperti itu untuk kata-kata abstrak. Lalu berikutnya ada memori dan logika. Nah, memori di sini itu adalah merupakan faktor yang sangat penting, faktor psikologis yang sangat penting. Karena tanpa ingatan, pembelajaran bahasa itu tidak akan terjadi. Mulai dari anak-anak mengoceh, memperoleh fonem, morfem, mereka mencoba menggunakan holofrastik, mereka dipaparkan kata-kata, kalimat, dan juga kata-kata abstrak dari lingkungan sekitarnya, itu akan tersimpan di dalam ingatan mereka. Namun ketika tidak ada memori ataupun tidak ada ingatan, maka hal tersebut kan akan langsung lenyap begitu saja, tidak akan dipelajari terus-menerus, tidak akan dipelajari sebagai suatu siklus antara pemahaman dan produksi. Jadi memori ini menjadi peran yang sangat penting, dan memang bukan hanya pada bahasa saja memori ini digunakan, tapi untuk semua pembelajaran lainnya. Namun dalam bahasa, memori itu sangat-sangatlah penting. Nah, setelah memori ada juga disebut logika. Di sini logika itu dibedakan menjadi dua. Ada logika induktif dan logika deduktif. Sederhananya, logika induktif itu anak-anak mulai dari simpulan terlebih dahulu, baru mereka akan menguraikan. Nah, di sini anak-anak memindai kalimat lalu mencatat hal yang terjadi pada ujaran itu. Sebagai contoh, ada ucapan yang jamak ya. Pada pembelajaran kata-kata jamak, 3 books. Anak-anak kan lihat dulu, oh 3 books. Lalu mereka akan menguraikan apa saja yang ada di dalam kalimat tersebut. Oh, ada 3. 3 itu menunjuk kepada angka dan book di situ kata bukunya dan diberikan S, maka pada akhirnya anak-anak mendapatkan bahwa jamak itu kata benda yang jamak itu pasti ditambahkan S di belakangnya, seperti itu. Nah, ada juga logika deduktif yang artinya kebalikan dari logika induktif. Jadi anak-anak menguraikan dulu baru membuat simpulan yang khusus di akhir gitu ya. Jadi dalam bukunya juga Steinberg dan Sharini memberikan contoh. Di sini ada 2 anak, Rose dan Tom. Mereka sedang memakan kue.
Mereka sedang memiliki kue pada saat itu, dan Ross berkata pada Tom, "Kamu memiliki lebih dari saya." Di situ Tom langsung memberikan kuenya kepada Ross. Padahal Ross tidak meminta. Ross tidak menggunakan kalimat permintaan seperti, "Tom, saya ingin meminta kue kamu." Tapi di sini Tom langsung memberikan karena dia paham dengan argumen yang Ross berikan. Tom membuat uraian terlebih dahulu dari argumennya Ross ini. Misalkan tadi Ross berkata, "Kamu memiliki lebih dari saya." Ross merasa bahwa punya Tom itu lebih banyak, dan Ross ingin kue mereka itu jumlahnya sama. Tom berpikir demikian karena dia berpikir seperti itu, maka akhirnya Tom memberikan kuenya kepada Ross supaya jumlah mereka itu sama. Jadi sini Tom menggunakan logika deduktif, di mana dia menguraikan terlebih dahulu, baru simpulannya ada di akhir, seperti itu. Sekarang kita sudah berada di subtopik yang ketujuh ya, artinya kita sekarang akan melaju kepada simpulan. Kita bergerak kepada simpulan. Jadi bagaimana anak-anak sebenarnya mempelajari bahasa? Di sini ada sebuah bagan atau bagan keseluruhan, bagan simpulan dari apa yang sudah kita bahas. Anak-anak akan mulai dari menyimak terlebih dahulu, mendengar orang tuanya terlebih dahulu, lalu mereka memahami terlebih dahulu lewat lingkungan sekitar, lewat referen yang ditunjukkan dari lingkungan sekitar. Setelah itu baru mereka memproduksi, sekarang mulai mengoceh. Dari mengoceh itu mereka akan memperoleh fonem dan morfem juga. Dan dari mana? Dari lingkungan sekitar lagi, kembali lagi kepada lingkungan sekitarnya. Lalu setelah itu mereka akan mulai berbicara dengan tahap-tahap yang tadi tahap awal dan juga ada tahap lanjutan, mulai dari mereka menamakan sesuatu, mereka merujuk pada suatu objek, lalu mereka menggunakan holofrastik, mereka menggunakan struktur kalimat yang lebih kompleks dengan kalimat negasi, seperti itu. Dan semuanya ini dilandasi dan didukung oleh pemikiran dan juga memori. Dilandasi pemikiran, mengapa dilandasi pemikiran? Karena pemikiran adalah merupakan dasar saat kita belajar sebuah bahasa atau bahkan belajar yang lain-lainnya, dan didukung oleh memori karena memori tersebut akan menyimpan ingatan anak-anak saat mereka sedang belajar bahasa. Jadi seperti itulah simpulannya. Nah, kita sudah berada benar-benar di ujung pembahasan dari bagaimana anak-anak mempelajari bahasa. Semoga bisa ditangkap singkatnya seperti apa anak-anak itu belajar bahasa, dari mana anak-anak belajar bahasa, dan seperti apa tahapannya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan. Terima kasih telah menonton video ini, dan mohon maaf apabila ada kata maupun tata bahasa yang tidak sesuai. Terima kasih.